warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faidah, NIM 1914040056. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami SPD. Kepada teman-teman, mohon dukungannya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas 8 materi dalam pembelajaran strategi pembelajaran matematika. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Ketujuh, pendekatan open-ended. Dan yang terakhir, pendekatan realistik dan saintifik. Baiklah, materi yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Dalam strategi belajar mengajar ini, kita akan membahas A. Pengertian strategi belajar mengajar, B. Komponen-komponen dalam menyusun strategi, C. Hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. A. Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun poin yang ke-B yaitu komponen-komponen dalam menyusun strategi. Terdapat 5 komponen dalam strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran, pendahuluan penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Kita lanjut yang poin yang ke-C yaitu hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh seorang guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kedua, kita akan membahas materi tentang aliran psikologi tingkah laku, di mana dalam materi ini kita akan membahas tentang teori Thorndike, teori Skinner, teori Ausubel, teori Gagne, teori Pavlov, teori Bandura, dan aliran latihan mental. Yang A. Teori
Todd Dicke. Edward L. Todd Dicke atau 1984-1949 mengemukakan bahwa beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anaknya mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Yang B. Teori Skinner. Dalam teori Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut sering dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan pada anak memperkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. Yang C. Teori Ausubel. Teori ini dikenal dengan belajar, bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, untuk membedakan antara belajar menghafal, siswa menghafalkan materi yang diperolehnya. Yang D. Teori Cagney. Menurut Cagney, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidik dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Yang E. Teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov mengemukakan konsep pembiasan atau conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaan. Yang F. Teori Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Maksudnya bukan mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru itu baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa itu akan meniru perilakunya. Jika contoh-contoh yang dilihatkannya kurang baik, begitupun seorang murid itu akan menirunya. Dengan demikian harus ada menjadi manusia yang profesional. Yang G. Aliran latihan mental. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap para pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran ini dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Adapun materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu aliran psikologi kognitif. Di dalam aliran psikologi kognitif ini kita akan membahas A. Teori Piaget, B. Teori Brunner, C. Teori Gestalt, D. Teori Brownell, E. Teori Dienes, dan F. Teori Van Hellier. Adapun pengertian psikologi kognitif yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir.
A. Teori Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata atau skemas, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata. Baiklah, kita lanjutkan kepada yang B, teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Adapun poin yang kece yaitu teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu atau dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Adapun yang D, teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori yang dikemukakan oleh Brownell ini sesuai dengan teori-teori pengajar Gestalt yang mana muncul di pertengahan tahun 1930. Menurut teori Gestalt, latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Adapun yang E, teori DNS. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. DNS berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. DNS mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. F, teori Van Hill. Teori ini menguraikan beberapa tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Menurut Van Hill ada 3 ancer utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga ancer ini diterapkan secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak pada tingkatan berpikir. Adapun poin yang keempat dalam materi kita yaitu kemampuan dasar mengajar. Dalam kemampuan dasar mengajar ini kita akan membahas A, pengertian kemampuan dasar mengajar, B, keterampilan menyusun skenario pembelajaran, C, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, D, keterampilan menjelaskan, E, keterampilan bertanya, F, keterampilan memberikan penguatan, G, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, H, keterampilan mengadakan variasi, I, keterampilan membimbing diskusi, C, keterampilan melakukan penilaian, dan K, keterampilan mengelola kelas. Masuklah kita pada poin yang A, yaitu pengertian kemampuan dasar mengajar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keterampilan dasar mengajar itu yaitu merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Keterampilan dasar mengajar atau teaching style adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus atau more specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, ataupun instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Yang B, keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah pembelajaran atau pendahuluan, penyajian atau inti, serta penutup dan tindak lanjut, di mana tujuannya memberikan bantuan tentang uraian kegiatan-kegiatan pembelajaran
yang akan dilakukan baik oleh pengajar maupun peserta didik. Adapun prinsip penggunaannya sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang C. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan memberikan perhatian kepada peserta didik agar terpusat pada apa yang akan dipelajari. Kegiatan menutup pembelajaran merupakan kegiatan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan pengajar dalam proses pembelajaran. Yang D. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi pengajar merupakan hal mendasar dan inti dapat ditinggalkannya dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan bertanya memerlukan pemahaman dan latihan dari seorang pengajar. Bertanya merupakan kegiatan pengajar dalam penyampaian pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut, yang bertujuan mengurangi dominasi pengajar teacher oriented atau center dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, poin yang E yaitu keterampilan menjelaskan. Adapun keterampilan menjelaskan itu kita artikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik, yang bertujuan membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, serta membantu memecahkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang F. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang mana telah berhasil melakukan perilaku atau behavior tertentu secara baik. Pemberian penguatan pada umumnya dilakukan oleh pengajar dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran dan mengulangi lagi perilaku yang baik. Dengan kata lain, penguatan adalah tanggapan pengajar terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat berulangnya kembali perilaku yang dianggap baik. Yang G. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Kita simpulkan bahwa media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurannya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerimaan pesan. Yang B. Bahwa pesan yang ingin kita sampaikan itu adalah pesan atau materi pembelajaran. Yang C. Bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar, sedangkan alat adalah instrumen yang digunakan untuk menggunakan media tertentu. Adapun poin yang H yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi yang bertujuan mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. I. Keterampilan membimbing diskusi. Diskusi merupakan proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal, bertujuan agar proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif. Proses berbagai pengalaman atau informasi, mengkonstruksi konsep, mengambil keputusan, atau memecahkan masalah dapat berjalan dengan baik. Yang C. Keterampilan melakukan penilaian. Penilaian itu merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Keterampilan pengenalan kelas. Pengenalan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif sehingga tidak terjadi permasalahan di dalam kelas dapat menyelesaikannya dan membuat
Adapun materi yang kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme kita akan membahas A. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme, B. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika, C. Implementasinya dalam pembelajaran matematika, D. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme, E. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain, F. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Baiklah, poin yang A yaitu belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Poin yang B yaitu pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat kita kembangkan. C. Implementasinya dalam pembelajaran matematika atau contoh materi serta masalahnya. Dalam sudut pandang konstruktivis, Koehler dan Grounds atau 1992 menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis kontinu antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. Job dan Steve 1992 menambahkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, guru harus secara terus-menerus menyadarkan untuk mencoba melihat keduanya aksi siswa dengan dirinya sendiri dengan dari sudut pandang siswa. Seseorang yang memandang bahwa belajar adalah suatu transmisi, maka proses pengetahuan akan mengikuti model imposition atau pembebanan. Poin yang D yaitu evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran, kita perlu diklarifikasikan beda antara asesmen dan evaluasi. Menurut Webb, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung atau ongoing assessment. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa. E. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivis tujuannya adalah seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, untuk pengajuan pertanyaan, pengkonstruksian, pengeksplorasian, pemecahan, dan pembenaran masalah-masalah matematika, serta konsep-konsep matematika. F. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Berdasarkan teori belajar dan pembelajaran konstruktivistik, maka ada beberapa penerapan dalam bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok, konseling teman sebaya, dan konseling postmodern. Kita masuk pada materi yang keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika, di mana dalam pendekatan pemecahan masalah matematika ini kita akan membahas A. Masalah dan pemecahan masalah, B. Cara mengerjakan pemecahan masalah, C. Strategi pemecahan masalah, D. Pentingnya pemeriksaan kembali, E. Metakognisi, F. Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Baiklah,
Poin B yaitu masalah dan pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu keadaan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap saat kita senantiasa diperhadapkan dengan masalah-masalah nyata dalam proses pemenuhan kebutuhan dan tuntutan kehidupan. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Yang B. Cara mengerjakan pemecahan masalah. Secara metodologis, pemecahan masalah bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai strategi atau metode pemecahan masalah. Konsep metode belajar atau pembelajaran pemecahan masalah membutuhkan cara-cara spesifik agar pemecahan masalah sebagai proses dan keterampilan dasar dapat diikuti dan dilakukan oleh siswa sehingga mencapai tujuan pemecahan masalah. Yang C yaitu strategi pemecahan masalah matematika. Strategi beraksi. Strategi ini menuntut untuk melihat apa yang ada di dalam masalah dan membuat hubungan antara komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian saksi fisik atau manipulasi objek. Penggunaan manipulasi objek agar hubungan antara komponen dalam permasalahan menjadi jelas. Kita lanjutkan. Poin yang D yaitu pentingnya pemeriksaan hasil kembali. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah itu kita lakukan setelah menyelesaikan masalah itu. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Yang E. Metakognisi. Menurut Flavel, metakognisi itu adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat diri daripada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Selanjutnya, Desmita atau 2009 menyatakan bahwa metakognisi itu adalah suatu proses menggugah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif sendiri. Pengetahuan ini sangat penting karena dari pengetahuan tersebut siswa dapat bekerja secara sistematis dan hati-hati dengan adanya kontrol dari dalam diri. Yang F. Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Contohnya yaitu sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerja dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahannya yaitu adalah 7 yaitu pendekatan open-ended. Baiklah, masuklah kita poin yang A yaitu pengertian pendekatan open-ended. Menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended itu adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Pendekatan open-ended ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Kegiatan matematika dan kegiatan peserta didik disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek berikut.
yaitu kegiatan peserta didik harus terbuka. Yang dimaksud dengan peserta didik harus terbuka, yaitu kegiatan pelajar harus mengakomodasi kesempatan peserta didik untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Kemudian kegiatan matematika itu adalah ragam berpikir yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari penalamannya dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika dan sebaliknya. Kemudian kita lanjutkan kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika itu merupakan satu kesatuan. Kita lanjutkan pada poin B, yaitu orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. 1. Mengkonstruksi problem. Melalui penelitian yang panjang di Jepang, kita temukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasikan problem tersebut. Di antaranya, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika itu dapat diamati dan dikaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun atau geometri sehingga siswa dapat suatu konjektur. Kemudian sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Kemudian berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan, yaitu apakah problem itu kaya dengan konsep matematika dan berharga. Problem itu harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut. Apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punya. Apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tinggi. Yang C. Mengkonstruksi problem. Melalui penelitian panjang di Jepang ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut, yaitu sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan atau geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Kita lanjutkan yang poin D, yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas, yaitu yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Problem itu harus kaya dengan konsep-konsep matematika yang sesuai dengan siswa yang berkemampuan tinggi maupun rendah. Apakah level matematika itu problem itu cocok untuk siswa? Itu guru harus memperkirakan bahwa persoalan itu di luar jangkauan siswa atau tidak. Jika di luar kemampuan siswa, maka problem itu harus diubah dengan problem yang berbeda dan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi.
Kita lanjutkan keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Yang pertama, keunggulan dari pendekatan open-ended ini yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran, siswa memiliki kesanggupan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan secara komprehensif, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Yang kedua yaitu kelemahan dari pendekatan open-ended ini, yaitu menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Siswa yang mengalami kesulitan merespon permasalahan yang diberikan, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Sebagian siswa mereka, kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Oke, contoh pendekatan open-ended, yaitu dalam suatu keadaan guru membuat soal yang dibagi menjadi dua masalah. Kelompok A membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Materi yang ke-8 yaitu pendekatan realistik. Satu yaitu pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Maulana 2011 halaman 85 mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real atau nyata. Sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran realistik ada 5, yaitu didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. 3. Sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif, artinya siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma rule atau aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining, yaitu membuat jalinan antara topik atau antar pokok bahasa atau antar STEM. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pembelajaran matematika menggunakan realistik merupakan suatu alternatif dari 8 sekian banyak pendekatan yang dilakukan. Meskipun tak ada cara yang terbaik dalam pembelajaran ataupun cara belajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ed Wistel dalam bukunya, yaitu pengalaman para pengembang realistik perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal ini, penulis mengenalkan pendekatan pembelajaran realistik sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila mungkin, siswa dapat menemukan hal yang sama sekali belum pernah ditemukan. Ini dikenal sebagai coded reinvention. Adapun contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik matematika, sistem persamaan linear, membandingkan dan menukar atau barter,
Terdapat suatu rukun waktu ketika untuk belum ada orang yang hidup dalam masyarakat kecil menanam panennya sendiri, membawa ternaknya atau kambingnya. Pada apa yang mereka kerjakan jika mereka memerlukan sesuatu tetapi mereka tidak memproduksinya. Mereka menukar beberapa yang mereka miliki dengan sejumlah benda yang mereka butuhkan. Ini yang dinamakan barter atau pertukaran. Ahmad hidup di suatu desa kecil dengan keluarganya. Keluarganya Ahmad memerlukan jagung. Ia akan memasarkannya dengan 2 kambing dan 1 biri-biri untuk menukar beberapa karung jagung. Melalui masalah-masalah tersebut, siswa diperkenankan masuk ke dalam matematika secara alamiah dan termotivasi. Siswa bekerja secara berkelompok untuk menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal, sehingga tercipta berbagai macam pendekatan atau metode penyelesaian. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari siswa, tetapi hanya mengarahkan sampai diperoleh jawaban oleh mereka sendiri. Sebagaimana besar siswa yang menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep substitusi. Meskipun mereka belum mengenalnya secara formal, setelah semua kelompok mempresentasikan jawabannya, guru mengarahkan agar prosedur, algoritma, simbol, skema, dan model yang dibuat siswa sampai kepada matematika formal. Desain pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik pada pokok bahasan sistem persamaan linear 2 variabel dengan mengangkat tema masalah-masalah membandingkan dan pertukaran barang. Diketahui bahwa 6 ekor sapi sama kuat dengan 8 ekor kuda, sedangkan seekor gajah sama kuat dengan seekor sapi dan 4 ekor kuda. Bila diadakan perlombaan tarik tambang antara kelompok A yang terdiri dari seekor gajah dan 4 ekor kuda dan kelompok B yang terdiri dari 8 ekor sapi, kelompok manakah yang akan menang?